Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan sedikit tentang materi pemerintahan pada masa era Megawati Soekarno Putri dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum kami membahas materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Muhammad Atala Murisyan, absen ke-21. Saya Muhammad Raka Cipta, absen 22. Saya Muhammad Tarik Solin Haryoto, absen 23. Saya Nabil Fikri dari absen 24. Saya Nasir Madani dari absen 25. Saya akan membacakan era Megawati Soekarno Putri yang menjabat pada tahun 2001 sampai 2004. Sebagai Presiden Indonesia ditandai oleh 1. Kepemimpinan perempuan pertama. Megawati menjadi Presiden perempuan pertama Indonesia dan mengambil alih jabatan dari Abdurrahman Wahid. Kedua, stabilitas politik. Pemerintahannya berfokus pada menciptakan stabilitas politik dan memperbaiki ekonomi nasional setelah masa pemerintahan sebelumnya. 3. Reformasi ekonomi. Upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan keuangan negara, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka pengangguran. 4. Pemberdayaan desa. Program pemberdayaan desa diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Yang kelima, ialah hubungan internasional. Menjalin dan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, menjaga stabilitas regional, dan berkontribusi pada isu-isu global. Yang keenam, bergantinya kepemimpinan. Masa pemerintahan berakhir setelah pemilihan presiden pada tahun 2004, di mana Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden berikutnya. Khususnya sini kan Susilo Bambang Yudhoyono, ia menjabat selama 2 periode, yakni 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2024. Pada masa pemerintahan SBY langsung ditandai oleh 1. Ekonomi. Ekonomi fokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Program pemberantasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran menjadi perhatian utama. Yang kedua, infrastruktur. Mendorong pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol, bandara, pelabuhan, dan sektor energi untuk mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya yang ketiga, korupsi. Korupsi menyatakan komitmen untuk memberantas korupsi melalui berbagai upaya, termasuk pembentukan KPK atau disebut Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa pemerintahannya. Yang keempat, demokrasi. Demokrasi, penguatan sistem demokrasi di Indonesia dengan memperkuat institusi-institusi demokratis, kebebasan pers, dan hak asasi manusia. Yang kelima, hubungan internasional, memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain serta berperan aktif dalam forum internasional. Yang keenam, krisis kemanusiaan, menangani bencana alam dan krisis kemanusiaan seperti bantuan pasca tsunami di Aceh pada tahun 2004. Dan yang ketujuh, pendidikan dan kesehatan, menyuarakan pentingnya peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pemerintahan pada masa era Megawati Soekarno Putri. Era pemerintahan Megawati Soekarno Putri yang berlangsung dari tahun 2001 hingga 2004 melihat berbagai perubahan dalam politik Indonesia. Meskipun sangat singkat, pemerintahnya mencatat beberapa pencapaian seperti perhatian pada reformasi politik dan infrastruktur pembangunan. Salah satu momen penting adalah terselenggaranya pemilu 2004 yang berjalan relatif damai dan juga demokratis, menandai transisi kekuasaan kepresidenan berikutnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, itu ada kesimpulan era Susilo Bambang Yudhoyono. Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ditandai dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Indonesia. Namun, ada juga tantangan dalam hal korupsi, birokrasi, dan ketimpangan sosial yang perlu ditangani. SBY juga memperhatikan isu-isu lingkungan dan diplomasi internasional selama masa pemerintahannya. Oke, selanjutnya ada daftar pustaka. Dari materi-materi yang telah kita sampaikan, itu kita ambil dari buku Sejarah Indonesia kelas 12 pada tanggal 5 Desember 2023 pada pukul 12:10. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.